Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ricky Ofnaldo SPD GR, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Jambi. Dengan pengajar praktik Ibu Seri Marianingsih SPD GR dan fasilitator Ibu Hajjah Suhartutik SPD MPD. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk memaparkan tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi. Mari kita saksikan bersama-sama. Segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dilaksanakan oleh guru atau orang tua agar mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berdasarkan segitiga restitusi tadi, sebagai seorang guru, kita haruslah dapat mempergunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam hal siswa-siswi di sekolah. Dengan tahapan segitiga restitusi yang terdiri dari pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Nah, dari ketiga tahapan tersebut dapat kita gunakan di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan terkait mengenai siswa-siswi di sekolah. Pertama, menstabilkan identitas. Dalam hal ini, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga dari hal tersebut dapat menggeser identitas gagal menjadi sebuah identitas sukses. Kedua, validasi tindakan yang salah. Pertama, berdasarkan perilaku, berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ketiga, mengenali dan mengetahui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga, tahapan segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Pertama, murid akan diberikan pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dalam hal ini, mari kita coba saksikan untuk kasus yang pertama, yaitu kasus ini mengisahkan tentang seorang anak lelaki yang bernama Fahri yang tidak dapat hadir dalam mengikuti sebuah kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah, yaitu kegiatan pramuka. Dikarenakan anak tersebut ketiduran karena mengantuk dan kelelahan disebabkan akibat bermain HP terlalu lama pada saat malam hari, sehingga ketika siang hari Fahri pun kelelahan dan mengantuk sehingga tertidur pulas tak sadarkan diri. Nah, dari hal ini kita dapat saksikan sebuah kasus yang dapat diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Mari kita saksikan. Pak, waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat? Ya, kita sejarah hari ini. Oh ya, Pak. Pak tahu tidak kenapa Bapak panggil ruangan Bapak hari ini? Tidak, Mas. Tidak tahu. Oh ya. Kemarin Bapak dapat kabar dari salah seorang pembina pramuka. Beliau mengatakan bahwasanya Pak Hari tidak hadir waktu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Apakah itu benar, Pak Hari? Benar. Nah, Pak mau tanya sama Pak Hari, kira-kira dari yang telah Pak Hari lakukan itu salah apakah benar? Salah, ya. Nah, Pak Hari, setiap orang pernah melakukan sebuah kesalahan.
Tetapi setiap orang pasti punya kesempatan untuk merubahnya menjadi lebih baik, ya, siapapun orangnya. Nah, jadi dari hal ini Fahri sudah melanggar sebuah kesepakatan ataupun keyakinan sekolah yang Fahri langgar. Apa yang Fahri langgar itu? Tidak mengikuti ekstrakurikuler wajib dari sekolah. Tidak mengikuti ekstrakurikuler wajib dari sekolah. Padahal itu wajib loh diikuti. Bapak mau tahu kenapa? Apa sebabnya? Kok bisanya Fahri tidak datang? Saya tuh Pak, kemarin pas saya pulang sekolah saya ketiduran Pak. Tertidur Fahri. Kecapean ya. Iya. Ya, baik Fahri. Jadi intinya untuk kedepannya Fahri ya harus bisa menyadari, harus on time ya, karena kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh siswa karena merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib ya, dan itu adalah tertuang dalam tata tertib sekolah kita ya. Nah, jadi untuk kedepannya Bapak mau tanya, apa tindakan Fahri supaya Fahri tidak tertidur lagi? Jadi tindakan saya supaya tidak terulang lagi, saya memberitahu orang tua saya, membangunkan saya saat mau jam ekstrakurikuler sekolah dan memasang alarm. Memasang alarm, ya benar sekali. Jadi begitulah Fahri ya. Fahri sudah mengakui kesalahan Fahri dengan Bapak sangat senang sekali ya, dengan siswa yang jujur apa adanya ya, Bapak mengerti ya. Yang penting Fahri jujur, dan kemudian Fahri juga harus merubahnya supaya kedepannya dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib seperti pramuka itu ya. Tentu kalau tidak diikuti nanti ada konsekuensinya loh Fahri ya. Nah, jadi tolong diikuti lagi, kedepannya lebih baik, tidak mengulang hal yang sama. Baik Fahri, setelah ini Fahri boleh kembali ke kelasnya, ikuti pembelajaran yang lain dengan Bapak Ibu guru yang lain ya. Oke, itu aja Fahri ya. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kejadian yang terjadi, Pak Riki memberikan penjelasan bahwa tiada orang yang tidak bersalah. Setiap orang tentu pernah melakukan kesalahan dan berusaha menyadari bahwa segala tindakan yang dilakukan itu adalah hal yang salah dan hal yang dilakukan perubahan. Serta sebagai murid kita harus menentukan segala tata tertib yang sudah disepakati bersama sebagai sebuah kesepakatan dan keyakinan warga kelas, demi terwujudnya sebuah budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus kedua ini mengisahkan tentang seorang anak lelaki yang bernama Yuda, kelas 8C, yang mana pada kasus ini Yuda tidak hadir tanpa keterangan yang jelas dalam sebuah pembelajaran olahraga. Dalam hal ini Yuda telah melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah dibuat dan diprakarsai bersama-sama oleh seluruh warga kelas. Untuk itu, mari kita simak video berikutnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk yuk. Baik Pak. Silakan duduk. Wah, senang sekali hari ini ya. Bagaimana kabar Yuda hari ini? Baik Pak. Baik. Wah, baik. Yuda tahu tidak kenapa hari ini Yuda Bapak panggil ke ruangan Bapak? Terkait pembelajaran kemarin yang saya tidak ikuti Pak. Nah, kira-kira menurut Yuda benar tidak apa yang sudah Yuda lakukan ini? Benar Pak. Nah, kok benar? Iya salah Pak. Nah, salah. Gimana letak kesalahannya? Karena saya tidak mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, jadi Yuda, setiap orang pasti punya kesalahan, pasti pernah melakukan sebuah kesalahan, tapi tentunya pasti ingin berubah. Nah, dari keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi, ya, kira-kira keyakinan kelas yang seperti apa yang kita langgar? Keyakinan bertanggung jawab Pak. Tanggung jawab, ya. Apakah Yuda mau disebut orang sebagai orang yang tidak bertanggung jawab? Tidak Pak. Itu tidak mau ya. Iya Pak. Nah, jadi Yuda
Dari kesalahan yang sudah Yuda lakukan ini, Yuda sudah melanggar sebuah keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, ya. Nah, ketika sebuah keyakinan kelas yang kita sepakati dan kita langgar, ya, apalagi itu poin tanggung jawab, baik Pak, ya. Nah, Yuda seharusnya seperti apa? Apa yang Yuda harus lakukan supaya harus tidak terulang lagi? Saya akan janji tidak akan bolos dari pembelajaran lagi dan saya akan sungguh-sungguh belajar, Pak. Ya, terus seperti itu Yuda, ya. Baik, Pak. Apalagi Yuda sebagai seorang siswa, ya, seorang pelajar. Nah, semakin Yuda tidak masuk, maka semakin banyak pelajaran yang tertinggal. Nanti yang rugi siapa? Kami sendiri. Nah, Yuda sendiri, ya. Bapak tidak marah sama Yuda. Tapi Bapak ingin Yuda menyadari bahwasanya apa yang sudah Yuda lakukan itu adalah hal yang tidak benar dan harus diubah, ya. Setiap orang pernah melakukan sebuah kesalahan, tapi setiap orang pasti punya kesempatan untuk mengubah semuanya menjadi lebih baik, ya. Jangan diulang lagi, ya. Untuk kedepannya lebih baik lagi, ya. Oke, setelah ini Yuda boleh kembali ke kelasnya, ya. Tidak ada yang lain. Oke, Pak. Ya, Oke, Pak. sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kejadian yang terjadi, Pak Riki memberikan penjelasan bahwa tiada orang yang tidak bersalah. Setiap orang tentu pernah melakukan kesalahan dan berusaha menyadari bahwa segala tindakan yang dilakukan itu adalah hal yang salah dan harus dilakukan perubahan. Serta sebagai murid kita harus mematuhi segala tata tertib yang sudah disepakati bersama sebagai sebuah kesepakatan atau keyakinan warga kelas demi terwujudnya sebuah budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.